Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Baik, pada kesempatan yang berbahagia ini saya akan mencoba menjelaskan kepada hadirin semua terkait dengan sejarah kurikulum di Indonesia. Ini penting karena dengan memahami sejarah ini kita akan tahu apa kira-kira maksud dan tujuan sehingga kurikulum ini diimplementasikan dari tahun ke tahun. Dan juga kita sudah tahu bahwa Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan hari ini menggelorakan sebuah nama konsep baru bernama dengan Belajar Merdeka atau Merdeka Belajar di kampus menggunakan istilah Kampus Merdeka. Walaupun sebetulnya belum sampai kepada tingkat regulasi membenahi kurikulum 2013 sebagai kurikulum yang dahulu diimplementasikan sejak tahun 2013 dan full itu dilakukan sejak tahun 2017. Baik, bagaimana sih kurikulum konsep Merdeka Belajar dan Kampus Merdeka? Kita tinggalkan dahulu, mari kita berbicara terkait dengan kurikulum dari mulai kita merdeka sampai kepada kurikulum 2013. Untuk masalah nanti konsep Merdeka Belajar kita akan gunakan waktu di yang lain. Baik, tentu saja ketika Anda mau memahami sejarah kurikulum harus juga memahami mindset secara utuh dari kecenderungan dunia pada abad 21. Dulu kita memang berada di abad 20, yaitu di tahun 1900 sampai tahun 2000. Nah, ketika sudah masuk ke tahun 2000, maka sudah masuk ke abad 21. Ada hal yang memang secara konseptual itu berbeda dengan kurikulum antara abad 20 dengan abad 21. Kebutuhannya berbeda, cara mendapatkan pengetahuan berbeda, medianya juga berbeda, sumbernya juga berbeda, cara pikirnya, sudut pandangnya juga berbeda, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologinya juga berbeda. Sehingga kalau dulu di abad 20 itu bisa dipastikan yang paling penting atau yang paling dominan itu adalah knowledge, ilmu pengetahuan. Sehingga ilmu pengetahuan ini dia diwujudkan dalam bentuk sistem pendidikan. Nah, sehingga sistem pendidikan itu tujuannya adalah to know, untuk mengetahui. Jadi semakin dia menguasai banyak ilmu, menampung memorinya banyak ilmu, maka dia semakin terdidik karena dia itu adalah tahu. Maka instrumennya adalah memori. Maka cara berpikir di abad 20 adalah pendidikan adalah how to transfer of knowledge, bagaimana mentransfer ilmu. Tetapi di abad 21 itu agak berbeda. Di abad 21 yang paling penting, yang paling pokok, yang memang diharuskan ada itu bukan ilmu, tetapi harus kepada inovasi. Memang di sini inovasi itu adalah sebetulnya ingin menciptakan sesuatu yang baru dan bernilai hasil guna. Maka inovasi ini memang harus diwujudkan dalam bentuk create. Kata sifatnya kreatif. Dan memang dari create ini dia menghasilkan sebuah produk. Jadi abad 21 bukan lagi berbicara tentang how to know atau to transfer of knowledge, tetapi how to produce, bagaimana cara menciptakan sebuah produk. Nah, jadi ini adalah sesuatu yang penting diketahui sebelum kita memaknai perjalanan sejarah kurikulum kita di Indonesia dari mulai kita merdeka sampai kita mendapatkan kurikulum yang baru di 2013, dan kemungkinan besar kita juga perlu juga merubah kurikulum di tahun 2020 ini ya dengan konsep yang baru dengan nama Merdeka Belajar. Walaupun tetap satu kali lagi Merdeka Belajar belum sampai kepada merumuskan bagaimana implementasi atau mewujudkan Merdeka Belajar dalam bentuk kurikulum. Baik, ini juga beberapa hal terkait dengan versus antara abad 20 dengan 1. Dulu itu state itu penting.
karena state atau negara itu memang mengatur semua regulasi. Tetapi hari ini kita didapatkan dengan interkoneksi antara negara satu dengan negara lain, limitless, tidak ada batas antara negara satu dengan negara lain, maka kita itu sekarang sudah tidak lagi stateless. Walaupun nasionalisme masih digelorakan, tetapi awal dan akhir memang bisa jadi nanti nasionalisme juga bisa padam dengan stateless ini. Kalau abad 20 itu namanya itu lower karena tidak menggunakan produk yang sangat ICT yang tinggi. Tetapi sekarang sudah menggunakan produk-produk information and computer technology yang sangat tinggi. Dulu itu lokal, sekarang global. Dulu itu yang dipentingkan adalah kompetitif, sekarang lebih dipentingkan kolaboratif. Dulu itu lot itu adalah lower order thinking skill, sekarang berpindah menjadi higher order thinking skill. Jadi berpikir tingkat tinggi, kalau dulu berpikir tingkat rendah karena pendidikan adalah transfer ilmu, tetapi sekarang adalah pendidikan adalah how to produce, bagaimana cara memproduksi inovasi dan seterusnya. Banyak lagi hal-hal yang berkaitan atau berhubungan dengan bagaimana kurikulum 2020 ini harus didesain sedemikian rupa. Baik, inilah mungkin gambaran pokok terkait dengan perkembangan kurikulum di Indonesia. Dulu kita merdeka, agak ribut memang. Dulu itu kita memiliki pilihan. Apakah pendidikan nasional itu menggunakan cara indigenous Islamic educational system, pendidikan yang memang asli milik Indonesia bernama pesantren, atau memang melanjutkan sistem pendidikan yang memang didesain oleh pemerintah kolonial. Nah, ini agak perebutan, sehingga di perebutan ini ada dualisme kelompok-kelompok Islam, terutama kelompok-kelompok Islam yang memang sangat berjasa dalam memerdekakan Indonesia, meminta bahwa pesantren adalah salah satu yang bisa diambil atau bisa dijadikan prototipe pendidikan asli Indonesia. Tetapi banyak juga kalangan-kalangan nasionalisme yang merasa pesantren itu adalah lembaga keagamaan yang tidak bisa dijadikan sebuah pola yang umum di Indonesia, sehingga kesepakatannya adalah membuat dua kerangka. Yang satu kerangka pendidikan nasional mengambil dari kolonialisme bersifat klasikal atau disebut dengan pendidikan modern. Yang kedua mengambil juga pendidikan pesantren yang dimodernisasi dengan menggunakan istilah madrasah, sehingga pesantren bermetamorfosis, tidak lagi menggunakan istilah pesantren tetapi madrasah. Salah satu perbedaan yang paling mencolok antara pesantren dan madrasah, tidak adanya dormitory atau tidak adanya pondok, tidak adanya asrama, sehingga sekolah itu ya tetapi fokus kepada pendidikan agama, atau paling tidak pendidikan agama seimbang dengan pendidikan umum. Nah, ketika merdeka, maka ini ada rencana pembelajaran yang dirinci dalam rencana pelajaran terurai itu 1947. Ketika 2 tahun kita merdeka, kita baru membuat sebuah kurikulum melalui dengan hal yang sangat simpel, yaitu menggunakan rencana pelajaran. Nah, rencana pelajaran itu diurailah menjadi rencana-rencana pelajaran yang terurai, sehingga ini sangat simpel sekali ya, sangat simpel sekali. Tetapi kesimpulan hari ini juga akan ada di dalam konsep Merdeka Belajar gitu ya. Nah, jadi kita kembali lagi ke sini. Nah, tahun 95, karena biasanya kurikulum itu dirubah itu sekitar 5 tahun sampai 10 tahun. Jadi kalau sudah 10 tahun kurikulum itu belum dirubah, artinya ada kesalahan. Jadi kenapa kurikulum harus berubah? Karena kurikulum itu kehidupan itu sendiri ya. Tujuan kehidupan, cara pandang kehidupan, cara hidup juga berubah, senantiasa berubah, sehingga kurikulum itu harus berubah, memang harus berubah. Kecuali kurikulum subjek akademik yang memang
orientasi kepada masa lalu. Masa lalu itu kan sudah ada, sudah didesain, sudah final. Maka ya tidak lagi harus dirubah-rubah. Pesantren tidak usah lagi merubah kurikulumnya karena memang dia itu subjek kurikulum, subjek akademik yang memang berorientasi pada masa lalu. Tetapi sekolah atau pendidikan-pendidikan kita yang berorientasi masa depan. Kita membangun negara itu kan untuk masa depan, bukan berbicara tentang masa lalu. Sehingga kurikulum itu harus berubah. Tahun 1964 rencana pendidikan sekolah dasar, karena dulu itu ketika ada Inpres ya, ada instruksi presiden tentang sekolah dasar, dari sekolah rakyat menjadi sekolah dasar, maka dibuatlah rencana pendidikan sekolah dasar. Jadi baru rencana 65. 68 kita ke kurikulum sekolah dasar. Jadi fokus kita itu ke sekolah dasar karena waktu itu kita belum tidak banyak SDM kita yang yang harus dididik kecuali SDM yang memang harus dipersiapkan dalam mengisi kemerdekaan. 73 itu ada kurikulum proyek Perintis Sekolah Pembangunan, PPSP. Mulai dari 73 inilah ketika lulusan SD ini sudah mulai masuk ke sekolah menengah, maka dirumuskanlah kurikulum proyek Perintis Sekolah Pembangunan. Lalu ada kurikulum sekolah dasar di 75, ini sama ya, dari 68 dirubah lagi di 75 kurikulum sekolah dasar sama tetapi berbeda. Jadi nama kurikulumnya adalah kurikulum 175. Ini nama kurikulumnya 68. Jadi nama kurikulum itu seperti namanya dikaitkan dengan waktu atau dengan tahun. Seperti kurikulum 2013 itu ya. Nah, beda dengan KBK, dengan KTSP, namanya itu menggunakan istilah khas gitu ya, tidak menggunakan atau dikaitkan dengan tahun. Pada tahun 184 ada juga kurikulum 84. Jadi SD, SMP, SMA menggunakan kurikulum 84. Jadi 75. Jadi mulainya dari di sini ya, 75, 84, lalu 10 tahun lagi 94 kurikulum. Jadi ini masa Orde Baru sampai kepada 97 itu revisi kurikulum 94. Ini ada komplementari di sini. Ini masa Orde Baru yang mana memang sekolah itu didesain sangat sentral. Ada sentralisasi pendidikan. Jadi bagaimana Jakarta memutuskan X, maka semuanya harus menggunakan X. Nah, tapi apa yang terjadi di kurikulum di sini sampai kurikulum 97 sebelum tahun 2004 saat ada reformasi ini masih menggunakan content based curriculum atau kurikulum berbasis isi. Artinya apa? Ini masih abad 20 di mana ilmu pengetahuan itu menjadi lebih penting. Menguasai ilmu pengetahuan, menjaga hafalan ilmu pengetahuan atau informasi di dalam memori kita itu lebih penting. Karena apa? Pendidikan didefinisikan sebagai transfer of knowledge, sehingga menguasai atau memahami atau menghafal ilmu-ilmu itu sangat penting di konteks kurikulum di sini. Itu ketika ada Menteri Pendidikan dari MBA, Master of Business of Art, Bambang Sudibyo itu mengatakan bahwa kurikulum ini salah. Kenapa? Bukan salah, mungkin kurang tepat untuk saat ini karena dunia saat itu membutuhkan banyak pekerja, sehingga konteks pekerja itu kan harus kompeten, sehingga digantilah dari kurikulum yang sangat content based kurikulum berbasis isi, isinya adalah subjek akademik. Mereka merubah dari subjek akademik ke kompetensi based, kurikulum berbasis kompetensi atau kurikulum teknologis. Tujuannya apa? Tujuannya siswa itu bukan hanya tahu tetapi dia terampil. Nah, karena apa? Sudah lagi kompetensi terampil. Kompetensi itu adalah seperangkat keterampilan yang menjadi sebuah profesi. Sehingga apa? Sehingga ketika 2004 diberlakukannya bagaimana sekolah itu mencapai kompetensi-kompetensi tertentu. Maka di tahun 2004 inilah Pak Bambang Sudibyo ini membuka selebar-lebarnya vocational school atau SMK. Nah, di SMK inilah bahkan di daerah saya itu setiap desa memiliki SMK ya. Sehingga apa? Sehingga ketika KBK di tahun 2004 memang hal-hal yang paling penting adalah bagaimana kompetensi itu hadir, diwujudkan di dalam dunia sekolah. Dan sebetulnya KBK memang cocok untuk vocational school, tapi sudah kadung bahwa SMA juga harus kompetensi, SD juga harus kompetensi, SMP juga harus kompetensi, maka dipaksa seluruh ilmu itu harus memiliki kompetensi-kompetensinya, di mana di dalam kompetensi itu
seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, kita itu harus memiliki standar-standar. Nah, dimulai di sinilah ada standarisasi pendidikan. Nah, dulu tidak ada standarisasi pendidikan di sini. Yang ada adalah evaluasi, tes-tes kognisi. Jadi ilmu pengetahuannya dites semuanya. Tetapi ketika di sini sudah lagi ditesnya sebagai kurikulum berbasis kompetensi. Bahkan juga di sini juga ada rintisan sekolah berstandar internasional dan seterusnya. Nah, di sini di 2004 namanya KBK, kurikulum berbasis kompetensi. Ternyata tahun 2006 ini KBK itu usianya tidak lama, jadi hanya 2 tahun bergantilah menjadi kurikulum tingkat satuan pendidikan. Nah, KTSP ini sebetulnya ya karena ada konsep dari Rias Rashid terkait dengan ada desentralisasi pendidikan. Dulu itu ada sentralisasi pendidikan. Ketika KBK masih sentralisasi, tetapi ketika ada Rias Rashid di sini ada konsep bahwa ada pemisahan antara pemerintahan pusat dan pemerintahan daerah. Sehingga kalau dulu semuanya capital atau ibu kota itu take all, semuanya mengambil semuanya dari mulai kebijakan semuanya. Jadi kalau gubernur, bupati itu hanya tangan kepanjangan dari pemerintahan pusat. Nah, oleh konsep ini sebetulnya ini konsep dari Pak Amin Rais tentang negara federal, tetapi federal itu tidak diterima. Yang diterima kita itu NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Tapi konsep federalnya diambil, yaitu desentralisasi kekuasaan. Sehingga dulu Kementerian Pendidikan itu tidak lagi berbicara tentang SD, SMP, SMA. Dia dikasihkan kepada pemerintahan daerah, di mana dalam hal ini adalah bupati atau wali kota. Gubernur itu tidak memiliki kemampuan apa-apa karena dari mulai SD sampai SMK itu ada di bupati dan wali kota. Nah, di KTSP inilah muncul. Nah, tetapi ketika si KBK ini sudah diimplementasikan baru 2 tahun, maka 2006 itu sebetulnya hanya membungkusnya aja KTSP, isinya KBK. Walaupun KTSP ini sebetulnya desainnya itu memang harusnya ini ngambil dari SBCD, School Based Curriculum Development di Australia, setiap sekolah itu harusnya memiliki tingkat perbedaan. Maka kurikulumnya tingkat satuan pendidikan atau School Based Curriculum Development, pengembangan kurikulum berbasis sekolah. Jadi setiap sekolah memiliki kurikulum sendiri, jadi tidak bisa disamakan. Jadi kalau KBK itu dari Jakarta, itu sentralisasi, semuanya disentralkan. Jakarta mengambil seluruh policy, kebijakan kurikulum. Nah, KTSP dikembalikan ke sekolah. Sayangnya di sekolah itu tidak memiliki cukup ilmu untuk mengembangkan kurikulum tingkat sekolah mereka, sehingga apa yang terjadi, mereka mengadopsi dari KBK, sehingga KTSP isinya itu sebetulnya KBK, cuman cara pengelolaannya saja yang dikembalikan ke sekolah. Tetapi sekolah belum cukup ilmu, sehingga apa, mereka mengadopsi KBK, sehingga standarisasi masih berlaku di KTSP. Maka BSNP yang disandingkan dengan kurikulum berbasis kompetensi masih digunakan di KTSP. Walaupun tingkat satuan pendidikan kan standarnya harus di sekolah dong, bukan di Jakarta. Bahkan di KTSP di sini lebih rigid lagi, lebih ketat lagi. Bahkan sampai di RPP-nya itu menggunakan indikator, menggunakan standar. Kalau dulu di KBK hanya istilahnya saja standar kompetensi dan kompetensi dasar SKKD. Nah, di KTSP menggunakan standar kompetensi dan kompetensi dasar, tetapi di sana ada yang disebut dengan indikator pencapaian dari, karena kan di KBK itu harus observable, dapat diamati, harus measurable, harus dapat diukur. Nah, maka di KTSP lebih rinci lagi, maka indikator-indikator itu harus dirumuskan dengan menggunakan kata kerja operasional, ya. Misalnya memahami tidak operasional, harusnya harus bisa menunjukkan, harus bisa harus bisa mendeskripsikan, menjelaskan, harus bisa membaca, harus bisa menghitung dan seterusnya. Jadi kata kerjanya kata kerja yang operasional. Lalu ketika 2006 itu KTSP sudah diberlanjutkan, maka ketika kepemimpinan Profesor dari ITS, Pak Menteri, Pak Muhammad Nuh, 2013 itu ada semacam kesenjangan. Ini karena ini KBK, kompetensi. Padahal yang paling penting itu adalah sikap. Ya, maka kalau dulu itu yang paling penting adalah keterampilan, kedua adalah ilmu atau pengetahuan, ketiga sikap. Di 2013 dibalikan,
maka sikap dulu yang penting, seperti sikap integritas dan seterusnya lah ya. Jadi sikap-sikap itu ada 18 sikap. Sikap-sikap itulah yang lebih penting. Maka dari asalnya keterampilan, pengetahuan dan sikap, maka sekarang sikap dulu. Sikap, terus ilmu pengetahuannya, lalu keterampilan. Jadi dirubah apa yang paling penting. Maka di 2013 ada perubahan-perubahannya, terutama perubahan-perubahan terminologi seperti standar kompetensi, jadi kompetensi inti, standar kompetensi dasar tetap menjadi kompetensi dasar, jadi KIKD dulu SKKD, sekarang KIKD. Dan di 2013 itu banyak perubahan-perubahannya. Perubahan-perubahannya seperti apa? Mari kita cek satu persatu ya. Ini elemen-elemen perubahannya. 2013 itu masih menggunakan standar loh. Jadi artinya kurikulum ini masih menggunakan kurikulum KBK, kompetensi berbasis kompetensi. Bukan menggunakan humanistik, bukan menggunakan subjek akademik, bukan menggunakan rekonstruksi sosial, tapi menggunakan kurikulum teknologis atau kurikulum kompetensi. Tetapi ada perubahan-perubahan. Jadi elemen-elemen perubahannya sedikit ya. Ada segini dari mulai SKL-nya, standar kompetensi lulusan, standar prosesnya, standar isinya, standar penilaiannya. Ini merupakan perubahan-perubahan yang sedikit tetapi mendasar. Artinya apa? Menginginkan adanya semacam integrasi dari SKL, SP, penilaian dan standar isi. Apa saja? Ini proses-prosesnya ya. Saya kira tidak terlalu penting, tetapi yang paling penting kita akan lihat perbedaan-perbedaan ini Pak di dalam pola kurikulum. 1. KBK dan KTSP hampir sama. 1. Standar kompetensi lulusan diturunkan dari standar isi. Jadi SKL-nya diturunkan dari standar isi. Jadi standar isi dulu, baru SKL. Nah, jadi apa dulu mata pelajarannya, baru kompetensi lulusan seperti apa. Nah, 2013 baru dibalikan, harus SKL-nya dulu. Ini sekolah mau apa dulu outputnya, luarannya mau apa. Maka setelah SKL ditetapkan, baru standar isi ini diturunkan dari standar kompetensi. Standar isi dirumuskan berdasarkan tujuan mata pelajaran. Jadi standar isinya tergantung dari mata pelajaran. Bukan mata pelajaran mata pelajaran itu harus sesuai dengan standar kompetensi lulusan seperti di kurikulum 23, tidak. Jadi tetap mata pelajarannya harus tetap itu. Tetapi seperti di manage ulang lah, ditata ulang apa tujuannya, apa kompetensinya, lalu dirinci menjadi standar kompetensi dan kompetensi dasar. Jadi mata pelajarannya tetap, isinya tetap, lalu dari isi itu menjadi kompetensi lulusannya. Itu KTSP tetapi ketika sudah di kurikulum 2013, standar isi diturunkan dari standar kompetensi. Jadi SI itu dari SKL. Kompetensi lulusan itu mau apa sekolah ini, maka ini loh isinya, ini loh mata pelajarannya yang harus ada. Maka dalam mata pelajaran itu baru ada yang disebut dengan kompetensi. Intinya apa? Kompetensi dasarnya seperti apa. Lalu di sini juga ada pemisahan antara mata pelajaran pembentuk sikap, pembentuk keterampilan, dan pembentuk pengetahuan. Semacam jadi dititipkan di mana pembelajaran yang mengadopsi untuk sikap, mana untuk keterampilan, dan mana untuk pengetahuan. Dipisahkan. Tetapi kalau di kurikulum 2003 diintegrasikan. Jadi mata pelajaran itu harus berkontribusi terhadap pembentukan sikap, keterampilan, dan pengetahuan semuanya. Belajar fisika, dia harus mengajarkan tentang sikap religius, dia harus sikap sosial dan seterusnya. Walaupun ini nanti di revisi tahun 2017 agak keberatan, nanti guru-guru eksak, guru-guru sosial harus mengajarkan sikap. Maka ada yang disebut dengan direct teaching, ada yang indirect teaching. Kalau SIPIK atau PPK yang mengajarkan sikap itu ya secara langsung mengajarkan sikap, bagaimana bergotong royong dan seterusnya. Agama itu mengajarkan tentang kejujuran, mengajarkan tentang bagaimana sikap spiritual dan seterusnya. Tetapi fisika tidak, hanya dia indirect teaching. Jadi ayo kita belajar membaca doa dulu ya, sebagai sikap religius. Tidak mengajarkan tentang cara berdoanya, narasi doanya dan seterusnya. Kompetensi diturunkan dari mata pelajaran. Jadi kompetensinya diturunkan dari mata pelajaran. Nah, ini mata pelajaran diturunkan dari kompetensi. Jadi kompetensi yang menjadi pertama, bukan mata pelajaran. Kalau di KBK dan KTSP mata pelajaran dulu, pada kompetensinya apa? Jadi sekarang kompetensinya dulu ya. Selama kompetensi yang diharapkan ini dan mata pelajaran yang tidak relevan itu udah usah lagi diambil. Nah, kalau ini ini dulu mata pelajaran ini kompetensinya apa? Jadi masih content based gitu. Walaupun KBK tapi masih content based.
Lalu selanjutnya, mata pelajaran lepas satu dengan yang lain, seperti sekumpulan mata pelajaran yang terpisah, spirited, ya, tidak berdil. Nah, jadi ketika KBK dan KTSP, mata pelajaran itu ya terpisah-pisah, tidak ada yang mengelemnya. Nah, kalau di 2013 itu ada kompetensi intinya. Jadi kompetensinya apa? Itu ngelem semuanya, diikat. Jadi kompetensi fisika, kimia, IPS, agama, bahasa Indonesia itu sama kompetensi intinya. Sehingga apa? Dilem gitu, dilem semuanya. Walaupun dalam beberapa hal secara implementatif agak rumit karena butuh tim teaching, butuh diskusi yang panjang guru-guru untuk menyamakan persepsi, menyamakan frekuensi mereka terhadap tujuan dari kompetensi lulusan. Jadi agak rumit ketika diimplementatif gitu ya. Ini contoh pada SKL-nya gitu ya. Jadi Mapel 1, Mapel ini semuanya jadi ada di SKL. Itu saja mungkin untuk pertemuan hari ini, terutama kita membicarakan terkait dengan perkembangan ini. Ini saya simpulkan bahwa secara dari abad 19 itu berbicara content based, berbasis abad 20 ya, 1920 itu berbicaranya content based, berbasis isi. Ketika 2004 ke sini sudah menggunakan KBK, bahkan di KTSP juga masih KBK, 2003 masih KBK. Cuman mana yang pertama itu dirubah-rubah. Kalau KTSP itu keterampilan dulu. Nah, kalau 2013 itu sikap dulu. Nah, nanti Merdeka Belajar apa? Nah, nanti kita akan bahas selanjutnya. Itu saja mungkin. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.